Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramun, para tuan guru yang saya hormati, mobil khusus Ketua DKM guru saya Mukarram Ustaz Malikul Islam, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat dan berkah buat kita semuanya, amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, sidang salam subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, baru saja Allah perkenankan kita bisa melaksanakan, mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita mencurahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan sebagai bulan penuh dengan keberkahan akan segera meninggalkan kita, karena hanya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Kira-kira ini Pak, kira-kira berarti sudah 25 hari saja. Ada kesan pesan nggak Pak, Bu, kalau kita sudah dididik selama 25 hari? Adakah perubahan dalam diri kita setelah kita digembleng Ramadan selama 25 hari? Bisa dijawab? Jawabnya masing-masing saja dalam hati. Kira-kira apakah maksud tujuan Al-Baqarah 183 di penghujung ayat la'allakum tattaqun, apakah puasa yang Allah wajibkan kepada kita sudah membentuk diri kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa? Pun jangan dijawab, masing-masing saja. Kan itu Pak.
ketika Allah memberikan kita suatu ibadah pasti punya maksud dan tujuan. Oleh karena itu maka ketika kita menjalani ibadah puasa ada hal-hal yang harus kita dapat dari kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling utama ketika kita diwajibkan oleh Allah berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini dia, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hari pertama, kedua, ketiga sampai saat ini sudahkah membentuk diri kita lebih bertakwa? Kalau ada yang bertanya, Pak, Bu, apa sih arti takwa? Takwa secara bahasa itu artinya takut. Sedangkan secara istilah syar'i, takwa itu adalah imtisal bi awamirihi wajtinabu an nawahihi, mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Itu arti takwa. Makanya di awal saya tanya, sudah adakah perubahan dalam diri kita selama digembleng, selama dididik, selama didik oleh Ramadan yang baru 25 hari? Apakah kita sudah semakin bertakwa? Kalau yakin takut, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita dengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lagi main handphone, kira-kira tuh handphone dimatiin gak? Kagak. Kalau kita benar-benar takut kepada Allah, Allah diucapkan Allah yang maha besar, maka saking takutnya kita kepada Allah, itu HP kita matiin. Apalagi ada kalimat hayya 'alas shalah, apa tadinya? Mari kita disuruh sholat oleh Allah. Dan sholat yang Allah minta pada kita juga punya tujuan, hayya 'alal falah, di kalimat berikutnya. Kalau Allah menyuruh kita sholat, maka Allah punya tujuan agar kita bahagia. Makanya orang yang sholat adalah orang-orang yang insya Allah bahagia dunia akhirat. Dan ini pun hanya diperuntukkan orang-orang yang beriman. Karena Allah pengen, Allah ingin, Pak, hamba-hambanya itu meningkat ketakwaannya dengan salah satu caranya adalah berpuasa. Maka nanti ketika akhir Ramadan harus ada yang kita peroleh dari kewajiban Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama tadi, la'allakum tattaqun. Ini harus jadi tujuan utama kita, agar nanti selama 1 bulan Allah didik kita dengan Ramadan, kita menjadi hamba-hambanya yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan utama. Kemudian apa lagi yang harus kita dapatkan dari didikan Ramadan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, beliau sabdakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena panggilan iman, karena ada iman yang tadi Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahtisaban, juga mengharap karena ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu 11 bulan di luar Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama tadi mudah-mudahan kita terproses diri kita, terproses masyarakat kita, terproses keluarga kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalani Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Ini yang kedua. Kemudian apalagi yang kita dapat dengan Ramadan? Di akhir Ramadan ada kalimat yang sering kita ucapin, yaitu minal aidin wal faizin. Apa itu artinya? Minal aidin wal faizin. Kadang-kadang sambil salaman itu ya. Apa itu artinya? Semoga kita kembali kepada kesucian dan menjadi orang-orang yang menang di hadapan Allah. Itu arti minal aidin wal faizin. Banyakkan orang arti minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin saat begitu. Ya, ini yang salah. Padahal itu sebuah harapan, tujuan. Kalau akhir Ramadan kita kembali suci. Kok bisa? Wal faizin, menjadi pemenang. Menang dalam hal apa? Kan begitu. Minal aidin, kembali kepada kesucian, karena orang yang berpuasa selama 1 bulan itu dibakar. Karena Ramadan, asal kata Ramadan itu adalah bakar. Maka Ramadan sebagai ismul fa'il dan ismul maf'ul ini masdar, maka artinya adalah pembakaran. Maka Ramadan yang kita jalani, Ramadan yang kita jalan saat ini adalah sebagai sarana dosa-dosa kita dibakar. Ya, dosa-dosa kita dibakar. Kalau dosa-dosa kita dibakar, maka manusia dosanya akan musnah. Maka manusia yang tidak ada dosanya adalah laksana bayi. Bayi yang terlahir dari rahim sang ibu tidak ada dosa. Harapan kita dididik Ramadan, Allah wajibkan kita Ramadan, Allah menjalankan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan agar kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan aid, kembali kepada kesucian. Wal faizin, menjadi orang-orang yang menang. Apa maksudnya? Pak, Bu, ketika kita berpuasa ini kan diuji sama Allah. Apa ujiannya? Dulu kalau kata Nabi bilang begini, perang Badar adalah perang terdahsyat dalam Islam. Tetapi ada yang lebih dahsyat lagi daripada perang Badar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ternyata perang Badar yang begitu dahsyat, kata tadi, belum begitu dahsyat dibandingkan dengan kita melawan hawa nafsu. Alasannya apa? Nah, kita perhatikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berpuasa, ini diuji, Pak. Ya. Diuji nafsu kita sama Allah. Apa? Yang pertama, Ramadan menguji kita agar menjadi hamba-hamba yang sabar. Hamba-hamba yang sabar. Apa maksudnya diuji kesabaran? Siang hari saat kita berpuasa, apalagi cuaca yang ekstrim ya. Kemarin kita lihat dari hari Jumat itu Pak Bu,
itu sampai 36 derajat Celcius panasnya. Saking panasnya kita diuji nih Pak. Nafsu kita diuji sama Allah. Harus sabar. Apa ujiannya? Kalau kita di rumah siang-siang panas setengah hari, ya, kita terasa tuh Pak puasa kita, benar-benar diuji kita, ya, haus, lapar. Nah, ketika Allah perintahkan kita berpuasa, ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa saya katakan berbeda dengan ibadah lain? Kalau Allah perintahkan kita sholat, orang sholat itu kelihatan, betul nggak? Dia wudhu, dia menghadap kiblat, dia takbiratul ihram, dia ruku, dia sujud. Sholat yang dilakukan seorang hamba itu di hadapan Allah kelihatan. Allah perintahkan zakat, pelakunya pun terlihat melaksanakan zakat. Dia bawa beras 3,5 liter, atau dia bawa uang berapa? 50.000, 50.000. Kelihatan, datang ke panitia, dia bilang kepada panitia, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa lillahi ta'ala. Ijabnya itu terus dikabul sama panitianya. Ajarakallahu bima aqaita wa baraka bima afaita. Itu ijab dan kabul. Pelakunya kelihatan. Tapi ketika kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, maka pelaku orang yang berpuasa itu, yang dilakukan orang yang berpuasa ketika dia berpuasa, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Sekarang Bapak Ibu siang-siang tadi yang saya bilang cuaca panas, kan begitu. Buka kulkas, istrinya nggak tahu, kalau ibu suaminya nggak tahu kan gitu. Dia buka kulkas, dia lihat tuh Pak ada teh botol, teh botolnya keringetan, saking dinginnya di kulkas, udara panas. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, nggak ada yang lihat. Diuji di kita, iman kita, kesabaran kita diuji, nafsu kita diuji. Diminum atau enggak teh botol? Kira-kira Bapak Ibu, saya tanya, teh botol yang keringetan di dalam kulkas tadi, hukumnya itu minuman halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Tapi kenapa nggak Bapak Ibu minum? Nggak berani minumnya karena takut tadi, karena takut kita kepada Allah kalau kita minum. Karena walaupun istri tidak lihat, anak nggak lihat, orang lain nggak lihat, tapi Allah lihat kan ya. Makanya dia nggak berani minum, dia takut kepada Allah. Bukan teh botolnya itu haram, teh botol tetap halal. Nah inilah diuji kita bersabar. Itu toh teh botol milik kita, kita beli dengan uang kita, kita taruh di kulkas dan tidak akan ada yang mengambil karena itu milik kita. Tetapi kita belum mau ngambil di siang hari. Kenapa? Belum waktunya. Nanti kalau sudah dimandangkan azan maghrib, waktu berbuka tiba, ya jangankan kita minum airnya Pak, botol ini kita taruh juga nggak ada yang marah, betul? Ya. Nah inilah sebetulnya pendidikan buat kita di masa sekarang. Saat kita ini kerja di kantor yang berhadapan dengan berbagai macam keduniaan, banyak ujian cobaan, bisa saja terjadi korupsi, karena korupsi itu kan mengambil hak yang bukan milik kita. Padahal puasa itu kata Rasulullah, baginda Rasul mengatakan, sumu ya, as-sumu junnah, puasa itu adalah benteng. Maka dengan puasa kita akan dibentengin diri kita, nafsu kita bentengin, tidak akan terjadi yang namanya korupsi, tidak akan terjadi yang namanya pencurian. Kenapa? Karena yang kita ambil bukan hak kita, bukan milik kita. Lalu yang milik kita saja tadi teh botol kita nggak berani ngambil, takut kepada Allah, apalagi harta uang.
yang sering terjadi kan korupsi nggak terkenal di Indonesia kan gitu. Tidak akan pernah terjadi Pak kalau kita benar-benar takut kepada Allah. Nih didikan Ramadan supaya kita sabar. Di dalamnya juga didikan kita jujur. Jujur kita kepada diri sendiri, jujur kita kepada orang lain, jujur kita kepada Allah khususnya. Ya, nggak berani kita minum tadi. Kenapa? Kita jujur, ya. Itu memang milik kita. Ya, tapi kita nggak ambil. Kenapa? Kita takut kepada Allah waktunya. Kemudian tadi kembali pada ujian kesabaran. Kalau kita berpuasa, ini umumnya orang Indonesia, kalau berpuasa itu kalau sore hari ada istilah ngabuburit ya, ngabuburit jalan-jalan. Entah tujuannya apa, nungguin waktu maghrib sebetulnya nggak ditungguin juga bakal tiba, betul nggak? Cuma kita pengen jalan-jalan dan habis jalan-jalan tuh sampai rumah kan udah maghrib. Cuma biasanya Pak kembali nih kita diuji lagi. Apa yang diuji? Nafsu kita. Ketika kita jalan-jalan melewati tempat yang banyak jual makanan, ya, kita ngelihat dawet Pak, ya Allah, pengen beli dawet, akhirnya beli dawet. 5 meter dari tukang dawet ada es campur Pak. Itu kita ngeliat es campur, dalam hati kita bilang es campur enak kali panas-panas begini yang tempat buka nih. Beli gak kira-kira? Beli. 5 meter lagi ada lontong bakwan. Buka puasa pakai lontong bakwan enak kali sambal kacang, kan gitu. Kira-kira beli gak? Beli. Lewat 5 meter lagi ada tempat apa lagi nih? Kue putu. Wah, kue putu jarang kita makan. Kita beli. Akhirnya Pak, selama jalan ngabuburit tadi di tukang makan itu semua makanan enak. Dan kita punya impian pasti nanti saat berbuka kita makan makanan ini enak. Akhirnya kita beli. Nafsu kita udah kalah. Kita beli itu makanan banyak. Menjelang maghrib meja kita ini sudah penuh dengan makanan. Padahal Pak, subhanallah tabarakallah, ketika azan dikumandangkan, sudah dikumandangkan, waktu berbuka tiba, ketika kita hanya minum teh manis atau teh madu dengan sunnahnya korma 2-3 biji ya, itu Pak yang tadi kita lapar, haus, pengen makan ini, pengen minum itu, pengen makan ini, pengen makan itu hilang. Betul apa enggak? Lah, lalu kemana yang tadi kita pengen makan lontong, pengen makan kue putu, es campur, dawet dan sebagainya? Itu nafsu. Nah, itu yang harus kita bina. Makanya wal faizin supaya kita menjadi pemenang, menang melawan hawa nafsu. Padahal akhirnya apa? Ketika makan kita beli banyak begitu, nyesel. Akhirnya kagak kemakan. Apa jadinya? Tabzir, kan begitu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berbuat tabzir, mubazir terhadap makanan, terhadap nikmat Allah, maka dia termasuk setan. Air itu makanan ketinggalan Pak. Nah, kita bagaimana menang? Pantas Nabi kita bilang begini di akhir Ramadan. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang berpuasa dari pagi dia enggak makan, dia enggak minum, sampai datangnya waktu maghrib tiba berbuka dia tahan, tetapi na'udzubillah min dzalik enggak dapetin apa-apa. Yang hanya dia rasakan adalah rasa lapar, rasa haus, itu yang didapetin. Kenapa? Karena masih banyak ngikutin hawa nafsu. Ketakwaan tadi yang harusnya kita bina, lebih takut kepada Allah, enggak takut.
Puasa ya puasa, ngomongin orang tetap berjalan. Puasa nggak puasa, marah-marah mulu sama bini tetap berjalan. Ada kira-kira orang komplek gitu, ya, marah sama anak, marah sama tetangga, padahal puasa. Padahal tadi yang kita minta, ya Allah kita Pak, puasa itu jadi benteng buat kita, membentuk diri kita menjadi lebih takwa. Nah itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Dia cuma lapar dan auzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini didikan. Kemudian tadi dikatakan juga didikan jujur, banyak hal. Sekarang begini, ini mah jujur-jujuran ini. Tadi saya bilang yang namanya orang berpuasa itu cuma kita dan Allah yang tahu. Enggak ada yang tahu. Bapak berpuasa, istri nggak tahu. Istri berpuasa, bapak juga nggak tahu. Bapak berpuasa, anak pun nggak tahu. Saya berpuasa, Ustaz Malik pun nggak tahu saya berpuasa. Ustaz Malik berpuasa pun saya nggak tahu. Disinilah letak pendidikan kejujuran. Nah, sebagai contoh begini Pak, diri jujur. Dia berpuasa atau tidak hanya dirinya dan Allah yang tahu. Contoh, Ustaz Malik ini sebagai pegawai kantor. Ketika mau makan sahur, istri beliau ini masakin buat Ustaz Malik ini apa? Sarden daging sarden, ya. Sahurnya pakai sarden. Habis makan, ya, siang paginya sudah mulai masuk kerja. Di kantor, ini Ustaz Malik karena posisi sekarang cuacanya panas gitu ya. Siang-siang lapar, Pak. Haus lagi. Karena di kantor nggak ada yang tahu, keluarganya istrinya juga nggak tahu, anaknya nggak tahu. Dilihat lagi lapar, ada tukang bakso lewat. Memang tukang bakso setan itu. Siang-siang jualan bakso. Nah, Ustaz Malik ini beli nih Pak bakso. Nggak usah banyak-banyak katanya Pak. Beli 20.000. Makan satu bakso, ngumpet-ngumpet Pak, enggak ada yang lihat. Teman kerjanya, rekan kerjanya nggak ada yang tahu. Istri di rumah juga nggak tahu, kantor. Makan lagi, karena makannya ini takut sama orang, makannya terburu-buru Pak. Ini bakso enggak dikunyah tuh, ya nggak digigit lah. Pokoknya karena terburu-buru, makannya pun ngumpet-ngumpet. Mentelan-telan aja Pak, 10 limbiran 10 bakso ketelan tanpa dikunyah. Makanya gerak cepat, pokoknya jangankan menit, detik selesai. 10 detik selesai. Kenyang kan, tinggal dilap mulutnya. Yang ngeliat nggak ada yang lihat kan, nanya temennya, Ustaz Malik dari mana? Dari belakang. Masih puasa Ustaz? Alhamdulillah. Kata beliau, alhamdulillah orang-orang nggak puasa. Orang-orang bukan di orang-orang. Nah akhirnya karena hari puasa itu kan kerja nggak full ya. Jam 3, jam 4 sudah pulang kantor. Sampai di rumah, ini namanya istri yang solehah. Suami baru pulang dari kantor kan ditanya, gimana Bang kerjanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Capek Bang? Capek. Masih puasa Bang? Alhamdulillah orang-orang. Kata istrinya, orang-orang abang puasa orang. Alhamdulillah orang-orang berpuasa. Ada yang gitu. Sebagai istri yang soleh kan nggak disuruh Pak. Saya pun begitu, kalau pulang kerja selalu Pak itu dipijitin punasi itu Pak. Kaki kadang-kadang kalau itu dipijitin.
Nah beli ke siapa Pak Barak?